pengurus paling aktif sebelah dulunya. Tiap rapat saya datang dari rumah Bintaro ke Matraman, rumah Bintaro, Matraman. Kalau sudah masuk Matraman, Pak, kegiatan yang lain udah nggak bisa aja, jauh, Pak. Saya nggak bisa ke kantor lagi, saya nggak bisa ngurus yang lain lagi. Ya udah, rapatnya jam 1, kadang kalau jam 2, ya udah berendam aja di situ. Sejarahnya, Pak, saya kasih tahu dulu. Yang awal lengkap dan utuh. Oke, Pak. Jadi pada saat itu, pada saat saya mau Olimpiade ke Paris, pergerakan workboxing saya sampaikan ke ketum. Semua ada. Kalau handphone saya agak susah nyambungin ke sini, nanti kalau mau lihat bisa. Semua progres, semua pergerakan tentang IBA dikeluarkan oleh IOC, International Olympic Committee. Saya sampaikan, IBA dulu nih, IBA dikeluarkan dan tinju tidak ada di LA 2028. Karena apa? Tidak ada badan tinjunya. Terakhir badan tinju diambil alih adalah Olimpik Tokyo. Olimpik Tokyo tidak ada IBA, Pak. Tidak dipakai IBA, waktu itu IBA. Yang mengadakan tinju adalah namanya Boxing Task Force. Jadi Boxing Task Force lah yang membuat tinju di Tokyo. Saya wasit di situ, tidak ada emblem apapun, kita tugas. Begitu Paris, mendekati Paris, situasi panas antara IBA dengan IOC. Belum ada World Boxing. Ya, IBA dengan IOC berantem, karena dikeluarkan, dia banding ke Central Arbitration of Sport, pengadilan olahraga kalah. IBA kalah di pengadilan itu, banding lagi di pengadilan Federal Swiss, kalah lagi, habis. Dia udah nggak bisa debat lagi. Untuk membuat tinju ada di LA 2028, IOC membuat statement harus ada badan tinju baru. Ini baru IOC ya, baru IOC nih. Harus ada badan tinju baru untuk LA 2028. Maka dibentuklah yang namanya World Boxing. Perbati udah ada, belum ada, Pak. Belum lahir, belum terbayang. World Boxing lahir tidak langsung diakui oleh IOC, dia harus punya member dulu. Bergabunglah member A, B, C, D, semua tuh. Semua negara bergabung memenuhi persyaratan, dia diakui sebagai badan tinju internasional federasi baru untuk tinju. Diakuilah oleh IOC. IOC bersurat ke seluruh dunia, ke anggota National Olympic Committee di Indonesia namanya KOI, bersurat bahwa semua nasional federasi tinju harus berafiliasi dengan World Boxing. Jangan dipelintir kalimatnya. Kalimatnya adalah seluruh nasional federasi dari seluruh negara harus menjadi anggota World Boxing. Kalimatnya cuma segitu ya. Oke, kalau Indonesia pada saat itu gabung World Boxing, ada perbati nggak? Tapi dia masih bisa IBA nggak saat itu? Bisa. Kenapa pertanyaan sekarang? Uzbekistan bisa ke IBA, Uzbekistan bisa World Boxing. Lah kan perintahnya IOC menyatakan bahwa negara harus ikut World Boxing. Nah, kenapa Indonesia nggak gabung World Boxing? Bapak tanyakan nanti pengurus yang lama, Pak, jangan tanya di saya. Sampai sekarang saya pertanyaan itu nggak ada orang yang ribut-ribut itu mau menjawab. Kenapa pada saat itu Pertina nggak gabung World Boxing? Sederhana, Pak, belum ada perbati loh. Belum ada perbati nggak ada. Saya masih Pertina, saya masih hakim Pertina. Nah pertanyaannya kan bukan, saya bukan ketum, yang harus dijawab itu kan ketum. Sampai akhirnya final di Paris, sebelah saya Presiden World Boxing Boris, sebelah saya, boy, why Indonesia not go to World Boxing? I don't know, my president decide. Oke. Begitu kita kemarin SEA Games, persiapan udah habis, udah nggak ada neko-neko. KOI mau nggak mau harus mengeluarkan Pertina. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan kita nggak bisa ngirim, nggak bisa ngirim keluar, Pak. Asosiasinya apa?
Begitu KOI mengeluarkan Pertina, barulah Menpora berdiskusi, dan Bapak lihat di Google ada statement Menpora waktu itu Pak Tito, akan ada badan tinju baru. Dia tidak bisa bilang akan ada perbati baru, nggak ada, kalimat orang perbatinya nggak ada, belum ada. Bagaimana mungkin saya sama Pak Eki bikin perbati, orang masih ada Pertina tanpa ada dukungan apapun, nggak mungkin. Itu namanya makar. Dan dalam hukum apapun, kalau Pertina masih ada dengan sah, dia gabung World Boxing, Pertina gabung World Boxing, saya bikin perbati, saya mampus Pak. Kan gitu, dia sah kok, dia gabung World Boxing. Nah pertanyaannya tidak gabung World Boxing itulah pertanyaannya yang diblunder terus, sehingga timbul perbati dibilang ilegal dan lain sebagainya. Itu poinnya. Padahal kalau kita mau jujur, dia gabung pada saat itu World Boxing, selesai Pak, nggak ada masalah lagi. Nggak ada cerita ABCD, nggak ada ini semua. Sesederhana itu aja. Tapi kenapa yang sederhana itu tidak dilakukan? Singkat cerita sudah selesai, dikeluarkan. Secara tetap, Bapak bisa cek di Google. Pertina dikeluarkan dari Komite Olimpiade Indonesia secara tetap keanggotaannya. Artinya apa? Udah tetap, bisa lagi gabung-gabung. Atas dasar itu, Menpora mengeluarkan statement akan ada badan tinju baru. Barulah yang namanya tim ini mencari tahu bagaimana tinju itu begana begini begitu. Kebetulan yang dipanggil saya dengan Pak Hengki. Kenapa saya dipanggil? Data saya ada di Olimpik. Ini wasitnya nih, lu tarik satu ini datang. Yang biasa ngurus tinju datang. Kita masih ngomong pada saat itu, tuh tidak bisa ke Pertina itu begini. Gua udah bersurat, ini bahasa gaul ini. Gua udah bersurat, ini WA nya bos. Kalau telepon lu mungkin bisa di delete, kalau WA gimana cara delete? Gak bisa. Dan saya pun ada WA saya tentang ini semua. Dan yang konyolnya lagi, saya mengirim orang yang namanya Martinez dos Santos ke kongres di Dubai. Saya yang ngurus tiketnya, saya yang ngurus berangkatnya, saya yang disuruh ngurus penjemputnya di sana. Untuk apa? Itu kongres World Boxing terhadap IBA, bagaimana perkembangan dunia saat itu. Begitu pula nggak ada report. Saya kaget. Yang kedua dikirim lagi ke Thailand, Tang. Satu orang kongres Asian Boxing terhadap World Boxing. Orang voting, satu abstain. Udah ketahuan siapa? Kok boy bisa tahu yang absen dia? Bos, ini teman semua nih. Dia milih, dia nolak. Yang nggak ada di situ yang mana? Yang ini kan nggak bisa ke sini. Dia nolak, yang ini gabung. Nah, gua nggak keduanya. Gua sendiri, absen satu suara. Itu loh negaranya. Jadi dua-dua itu bukannya tidak tahu perkembangan ini. Tidak mau tahu mungkin. Saya ada buktinya, dia dikirim. YouTube-nya ada, dokumennya saya masih simpan. Dan dia berangkat tidak mereport, artinya nggak tahu takut mereport atau bagaimana. Akhirnya udah nggak ada kata neko-neko lagi, dibentuklah badan tinju. Untuk nyebut nama perbatiannya bingung. PBTI, Pengurus Besar Tinju Indonesia, dipakai taekwondo. Nggak bisa, segala panjang Pak. Terus dibilang ilegal. Nah lucu nih. Saya bilang, saya debat sama orang, dibilang perbati ilegal. Saya setuju. Orang sebelah debat. Oke Pak, saya setuju. Memang perbati ilegal lah, udah ilegal. Saya balikin yang mana ilegal? Oh nggak ada legalitas. Sekalian kan di Indonesia harus ada undang-undang AEWO. Oke, saya buka ini aja Pak. Perasaan kita masih di Indonesia. Ini apa? Ini Yayasan Besar Tinju Indonesia Pak. Ini negara hukum kita Pak. Terus ilegalnya di mana? Oh AIW ya udah, itu nggak mempan, cari yang lain lagi. Nih kita anggota KOI, perbati Pak di atasnya. Terus ilegal lagi, udah tangkap masih ilegal lah, banyakan ilegalnya. Apalagi mau dicek?
Nanti kita baru kasih tahu financial statement Pak. Sampai segininya Perbati harus bikin Pak. Dikirimnya kemana? World Boxing Swiss. Ini apa Pak? Pengurus besar tinju Indonesia. Ilegal dari mana? Bapak bisa buka rekening di sini kalau nggak ada dokumen. Bisa nggak? Ini kita laporin ke World Boxing Pak, bukan ke Boy Poha, bukan no. World Boxing. Semua dilaporkan ke sana. Nih. Sampai bank statement pun dilaporkan Pak. Tuh ada nomor NPWP. Nomor NPWP kita ada di sini semua nih Pak. Nah, ini di sini. Nah ini kan dari buka rekening aja diminta NPWP, segala macam data, kantor. Terus ilegalnya di mana lagi? Masih ilegal lagi pengakuan ayo. Ya udah. Nih surat dari Vice President World Boxing Indonesia Boxing member dari World Boxing. Terus salahnya di mana lagi? Udah kehabisan kalimat Pak, udah nggak ada lagi. Akhirnya cuma 2 nama aja, BPHS. Udah tuh, oh kami anggota KONI. Oke, nah ini menarik nih Pak. Ini menarik kalau saya bilang, dia anggota KONI yang sah, yang menurut ADRT, kita buka ADRT KONI-nya Pak. Kan saya ada juga ADRT KONI. Ini Pak. Nah ini syarat menjadi anggota KONI. Di pasal 9 ya kalau nggak salah ya. Pasal 11. Pasal 9. Ini menarik nih, karena dia tiap ngirim surat anggaran dasar, anggaran rumah tangga mulu. KONI itu yang salah itu. Mau dia ganti. Satu bangsa dia, pemecah bangsa dia. 2027 ganti. Ini keanggotaan ya. Orangnya. KONI. Nih, poin gini. F. Telah mengajukan permohonan untuk Nih, mendapat telah mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan dan atau menjadi anggota penuh dari Federasi Olahraga Internasional IF yang bersangkutan dan telah mendapat pengakuan dari OCE IOC. Pertina itu dicoret dua-duanya Pak. Udah habis. Terus tiap surat Pertina keluar menurut anggaran dasar rumah tangga dan dasar KONI. Saya baca ini yang nulis suratnya gila, sakit. Nah ini ada RT-nya. pembodoh itu berarti. Jadi alasan yang dipaksakan, jadi kalau saya menyimpulkan dari teman-teman bahwa kebohongan yang sudah bergulir harus tetap digulirkan hingga orang menjadi percaya. Itulah yang sekarang dimainkan. Kalau mereka mengakui kebohongan ya Pak, kira-kira habis nggak dia? Malu sejadi-jadinya Pak, 7 turunan 8 tanjakan malu aja gitu. Ya sekarang gimana ini aja? Kita mau debat dari mana lagi? Ini bukan bikinan Boy Pohan dan naik silakan. Ini KONI pusat yang dia bilang anggota KONI, itu isyaratnya. Jadi kalau dibilang ilegal lagi, Bapak sampaikan aja ke daerah Bapak, ini semua udah legalitasnya Perbati, udah nggak ada lagi Pak. Di Indonesia udah, apalagi mereka mau, saya punya Pak, apa yang mereka mau saya punya. Sampai grassroots pun diminta Pak untuk menjadi world boxing itu, nggak gampang. Ini yang namanya grassroots develop program plan sampai 2029. Perbati harus bikin Pak. Untuk jadi world boxing itu nggak simsalabim abracadabra. Kantor di mana programnya apa? Uang untuk 1 tahun dilihatin Pak. Uang Perbati itu dilihatin 1 tahun. Jangan-jangan 1 bulan doang tepar. Sama sekarang program 2026 Pak Boni tahu. Budgetnya udah ada untuk 1 tahun ini. Udah diplot ke Thailand segini, Mongolia